Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Faradila Puluh, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP PGRI Banda, akan menyampaikan atau memaparkan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Dari tugas koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, timbul pertanyaan pemantik, yang mana pertanyaan ini merupakan pertanyaan untuk menjawab tantangan kita ketika menghadapi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ayo kita jawab pertanyaan pemantik ini pada slide berikutnya. Dari tugas koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, timbul pertanyaan pemantik, yang mana pertanyaan ini merupakan pertanyaan untuk menjawab tantangan kita ketika menghadapi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ayo kita jawab pertanyaan pemantik ini pada slide berikutnya. Dari tugas koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, timbul pertanyaan pemantik, yang mana pertanyaan ini merupakan pertanyaan untuk menjawab tantangan kita ketika menghadapi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ya, kita mulai dari pertanyaan pemantik yang pertama. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, peran guru di kelas lebih dominan dari siswa. 2. Penguasaan pengetahuan atau nilai ulangan itu lebih penting dari penguasaan keterampilan dan sikap. Yang ketiga, karakteristik peserta didik tidak dipahami dengan baik. Yang keempat, tidak memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajarnya. Yang kelima, peserta didik diam, tenang dalam belajar adalah sasaran saya dalam belajar. Yang keenam, fokus pembelajaran itu berada di dalam kelas. Dan yang ketujuh, saya merasa gagal dalam belajar jika nilai siswa itu tidak mencukupi KKM atau kriteria ketuntasan mengajar. Ya, kita mulai dari pertanyaan pemantik yang pertama. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, peran guru di kelas lebih dominan dari siswa. 2. Penguasaan pengetahuan atau nilai ulangan itu lebih penting dari penguasaan keterampilan dan sikap. Yang ketiga,
karakteristik peserta didik tidak dipahami dengan baik. Yang keempat, tidak memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajarnya. Yang kelima, peserta didik diam, tenang dalam belajar adalah sasaran saya dalam belajar. Yang keenam, fokus pembelajaran itu berada di dalam kelas. Dan yang ketujuh, saya merasa gagal dalam belajar jika nilai siswa itu tidak mencukupi KKM atau kriteria ketuntasan mengajar. Ya, kita mulai dari pertanyaan pemantik yang pertama. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dari pertanyaan pemantik yang pertama, ilustrasinya seperti pada dokumentasi berikut ini. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya itu berkecenderungan melakukan pembelajaran yang tidak berpusat pada murid. Saya lebih mengutamakan pembelajaran yang bersifat ceramah atau student center. Guru lebih berperan dominan dalam pembelajaran. Dan yang kedua, dokumentasi yang ditampilkan adalah ketika siswa itu tidak mengerjakan tugas, maka saya memberikan sanksi kepada mereka untuk berdiri di depan kelas. Dan kemudian juga memberikan mereka teguran yang keras terhadap mereka ketika mereka tidak menyelesaikan tugas-tugas belajar mereka. Hal-hal ini merupakan yang saya terapkan dalam pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Dari pertanyaan pemantik yang pertama, ilustrasinya seperti pada dokumentasi berikut ini. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya itu berkecenderungan melakukan pembelajaran yang tidak berpusat pada murid. Saya lebih mengutamakan pembelajaran yang bersifat ceramah atau student center. Guru lebih berperan dominan dalam pembelajaran. Dan yang kedua, dokumentasi yang ditampilkan adalah ketika siswa itu tidak mengerjakan tugas, maka saya memberikan sanksi kepada mereka untuk berdiri di depan kelas. Dan kemudian juga memberikan mereka teguran yang keras terhadap mereka ketika mereka tidak menyelesaikan tugas-tugas belajar mereka. Hal-hal ini merupakan yang saya terapkan dalam pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Dari pertanyaan pemantik yang pertama, ilustrasinya seperti pada dokumentasi berikut ini. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya itu berkecenderungan melakukan pembelajaran yang tidak berpusat pada murid. Saya lebih mengutamakan pembelajaran yang bersifat ceramah atau student center. Guru lebih berperan dominan dalam pembelajaran. Dan yang kedua, dokumentasi yang ditampilkan. Ya, pertanyaan pemantik yang kedua itu yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, bahwa yang pertama, siswa itu harus aktif dari guru dalam kelas sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Misalnya pembelajaran itu berupa membuat game dalam pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva maupun aplikasi-aplikasi lain yang dapat memicu kreativitas dan keaktifan mereka dalam belajar dan menimbulkan suasana yang menyenangkan bagi siswa. Dan yang kedua, penilaian sikap dan keterampilan juga akan tetap menjadi fokus penilaian saya dalam belajar, sehingga tercipta budi pekerti dan siswa yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, membawa siswa itu belajar di luar kelas dan menyesuaikan dengan kodrat siswa, yaitu lingkungan belajarnya. Yang keempat, menilai siswa itu tidak hanya dari kognitif saja dengan KKM sebagai acuannya.
Yang kelima, memberikan reward atau penghargaan kepada siswa agar mereka itu terpacu dalam belajarnya, semangat dalam belajarnya, sehingga mereka itu belajar lebih giat dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Kemudian, tidak menghukum siswa itu terlalu berat dengan memberikan sanksi yang terlalu berat, tetapi lebih memberikan penyelesaian dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi kepada mereka. Ya, pertanyaan pemantik yang kedua itu yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, bahwa yang pertama, siswa itu harus aktif dari guru dalam kelas sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Misalnya pembelajaran itu berupa membuat game dalam pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva maupun aplikasi-aplikasi lain yang dapat memicu kreativitas dan keaktifan mereka dalam belajar dan menimbulkan suasana yang menyenangkan bagi siswa. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang jelas, yang saya akan terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis lokal dan budaya dan menerapkan konsep belajar dan mengajar yang terintegrasi dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengutamakan aspek budi pekerti dalam pembelajaran, melakukan tuntunan, bukan menuntut siswa dalam pembelajaran, dan melaksanakan sistem Among yang berasal dari Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, mengibaratkan siswa itu sebagai benih tanaman dan guru itu sebagai petani yang tidak mengubah dasar hidup siswa, tetapi mengubah tingkah laku siswa dengan tetap menuntun mereka dengan baik. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang jelas, yang saya akan terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis lokal dan budaya dan menerapkan konsep belajar dan mengajar yang terintegrasi dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengutamakan aspek budi pekerti dalam pembelajaran, melakukan tuntunan, bukan menuntut siswa dalam pembelajaran, dan melaksanakan sistem Among yang berasal dari Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam. Di kelas, saya telah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti pada dokumentasi yang ada, yaitu saya melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. Saya akan menggolongkan siswa ke dalam tipe belajar yang sifatnya kinestetik, tipe belajar yang sifatnya auditori, dan tipe belajar yang sifatnya visual. Saya membawa berbagai macam gaya belajar ini supaya siswa itu menjalankan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka, sehingga pembelajaran itu terlihat menyenangkan dan mencapai sebuah kepuasan dalam belajar. Yang berikutnya juga saya telah menerapkan 5S, yang diantaranya salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Saya juga sering membawa siswa keluar lingkungan
untuk menerapkan pembelajaran luar lingkungan dan memanfaatkan lingkungan yang ada dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Kemudian ada nilai-nilai budaya yang saya bisa mengambil sebagai sumber belajar saya dalam kelas sebagai acuan. Misalnya di wilayah saya, wilayah Banda juga terdapat tari Cakalele dan merupakan belang adat. Dari nilai-nilai ini kita ambil nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu nilai kebersamaan, nilai semangat, nilai gotong royong, nilai keagamaan, dan nilai-nilai lain yang menjadi fokus pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di kelas saya telah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti pada dokumentasi yang ada, yaitu saya melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. Saya akan menggolongkan siswa ke dalam tipe belajar yang sifatnya kinestetik, tipe belajar yang sifatnya auditori, dan tipe belajar yang sifatnya visual. Saya membawa berbagai macam gaya belajar ini supaya siswa itu menjalankan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka, sehingga pembelajaran itu terlihat menyenangkan dan mencapai sebuah kepuasan dalam belajar. Yang berikutnya juga saya telah menerapkan 5S, yang diantaranya salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Saya juga sering membawa siswa ke luar lingkungan untuk menerapkan pembelajaran luar lingkungan dan memanfaatkan lingkungan yang ada dalam melaksanakan. Ya, inilah kesimpulan dari saya mengenai koneksi antar materi yang berfokus pada kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kerangka pembelajaran modul 1.1 yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata adalah merupakan materi yang kita dapat atau bagian-bagian yang kita dapat dalam pendidikan guru penggerak. Dari kerangka pembelajaran modul 1.1 tersebut, maka terdapat dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita bisa ambil atau bisa kita petik maknanya dari kerangka dasar pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama, berlakunya sistem Among yang lebih berfokus kepada menuntun siswa. Yang kedua itu pembelajaran pada siswa itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Yang keempat itu adanya budi pekerti dalam pembelajaran, yaitu terciptanya cipta, rasa, dan karsa dalam pembelajaran. Yang kelima, mengenai trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, konsentris. Yang keenam, yaitu mengenai merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh adalah bukan tabula rasa. Yang kedelapan adalah pendidik itu seperti petani atau tukang kebun dalam kehidupan. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara inilah yang akan kita ambil sebagai dasar dan pembelajaran untuk membelajarkan siswa-siswa kita di sekolah, khususnya dalam kelas. Kemudian saya juga melihat adanya tujuan pendidikan yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Demikianlah kesimpulan saya tentang
koneksi antar materi, mengenai kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Terima kasih, semoga dapat bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi guru-guru hebat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.